Tahu nggak, setiap kali kita scroll TikTok, isinya orang-orang yang punya standar sempurna. Nemu satu video, judulnya kaya di usia 20-an. Nyekrol lagi nemu video yang orang-orangnya pada healing di Inggris, di Paris, di Jerman, keliling-keliling. Sedangkan yang nonton malah makin pusing. Ngerasa orang-orang kok pada sempurna banget sih. Aku kok gini-gini terus. Kuliah, kerja, capek, pulang dikasih uang jajan, gajian terus habis. Buru-buru nabung Bitcoin, jajan aja tunggu ada yang nraktirin. Tugas berantakan, jadwal gak karuan, terus suksesnya kapan? Muncullah rasa insecure, merasa paling rendah, ngerasa gagal, dan lain-lain. Padahal kita nggak tahu ya kan, orang yang kaya di usia muda bisa jadi dia pernah beli Bitcoin waktu masih 1 juta. Ya oke juga. Bisa jadi orang yang udah posting-posting healing liburan itu hasil pontang-panting mati-matian. Sebenarnya mereka itu juga pernah di fase berjuang setengah mati, pengorbanan yang tiada henti. Bedanya ya nggak diposting aja, ya kan? Itu mah lumrah umumnya hukum tabur tuai, yang diperjuangkan maka akan dia dapatkan. Betul? Seperti pepatah Arab yang populer kita dengar, manjada wajada, yang berusaha maka dia akan mendapatkan. Nah repotnya, bagaimana kalau kita yang udah usaha nih, berjuang abis-abisan. Kalau kata orang-orang di TikTok, kita udah cacing-cacing, naga-naga, tapi tak kunjung tercapai. Ujung-ujungnya malah nyalahin diri sendiri, depresi, dan na'udzubillahnya banyak kasus bunuh diri. Semua itu terjadi karena apa? Karena mental ikut terkikis oleh perbandingan duniawi. Nah, ini nih yang perlu diluruskan, bahwa toh tujuan utama kita, PR besar kita itu cuma satu guys, yakni bagaimana agar kita senantiasa memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai reminder, sebenarnya kita yang merasa insecure, overthinking, dan lain-lain itu hanya karena timbul sifat duniawian kita. Dan itu aja karena kita manusia, bukan nabi, boh, ya kan? Tapi itu perlu dibasmi. Jadi ingat nih bacaan takbiratul ihram dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tadabburi bacaan tadi. Sudah tenang insya Allah hidup kita ini. Karena apalagi yang kita cari selain ridho ilahi. Kerja ya harus, tapi banyak uang, punya Mercy, iPhone 17 Pro Max itu hanya bonus. Bukannya gak ngebolehin mikir dunia, enggak. Reality saja ya guys, kita juga perlu asupan tunai dolar ya kan. Tapi maksudku jangan sampai mental rusak hanya karena perihal dunia yang sifatnya fana. Maka cara kita untuk perbaiki mental, menjaga stabilitas mental itu dengan yang pertama, zikrullah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 sudah dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan selalu tenang. Gimana hidup kita bisa tenang?
sholatnya aja masih bolong-bolong. Gimana hidup kita bisa teratur? Sholatnya aja masih ngawur. Ya Allah, ini juga jadi reminderku ya, bukan sok ngingetin audiens nih. Kemudian, tak usah jauh-jauh, guru kami, Hadits Syekh Muhammad Haji Ahmad Aswari Al-Sati radhiyallahu anhu telah memfasilitasi sebuah majelis zikrullah yang mana tempat yang ajaibnya kita bisa sejenak melupakan keduniawian kita. Kenapa kok bisa begitu? Bagaimana tidak? Isi acaranya saja dari awal hingga akhir konsisten syahdu. Nah, ini cocok bagi kita yang terkena gangguan mental dan hati. Karena majelis zikir al-hikmah menjadi solusi bagi yang kena gangguan mental dan hati. Terus apalagi? Yang kedua, Islam sudah menawarkan tawakal. Jangan hanya usaha atau ikhtiar saja yang diandalkan. Toh, kita semua ini di bawah kendali Allah, ya kan? Jangan lupa sering-sering curhat, sering-sering berpasrah atau tawakal setelah usaha. Kenapa? Tawakal itu jadi rem kita dalam berekspektasi tinggi, ya gak? Jadi saudaraku, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, bukan juga ajang siapa yang paling banyak posting bahagia. Hidup ini adalah perjalanan pulang menuju Allah yang menciptakan tenang dan memanggil kita di setiap 5 waktu agar kembali. Ingat, Allah tidak menilai cepat atau lambatnya pencapaianmu. Yang Allah lihat adalah arah perjalanan hatimu. Sekian dari saya, Mujib Murtadon. Salam kebajikan.